Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita di sini berjumpa kembali di acara Bawaslu Kabupaten Kediri, yaitu Kultum Pengawasan. Kultum Pengawasan Bawaslu Kediri ditayangkan setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bimbingan beliaulah kita bisa mengerjakan amalan dan sunnah-sunnah beliau sehingga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Perkenalkan, saya Ani Ekowati, Koordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kediri. Saat ini saya akan membawakan tema tentang peran perempuan dalam demokrasi dan refleksi penyelesaian sengketa pemilihan serentak tahun 2020. Membahas soal perempuan tentunya sangatlah luas maknanya. Sosok yang paling kuat yang ada di pikiran kita adalah Ibu kita Kartini, seorang perempuan tangguh yang lahir di kota Jepara, Jawa Tengah. Beliau menjadi simbol dari perlawanan emansipasi wanita pada zamannya. Di era milenial seperti ini, perjuangan beliau sangatlah dirasakan oleh perempuan Indonesia, tidak terkecuali para perempuan dalam mewujudkan kontribusinya dalam demokrasi yang bermartabat. Untuk itu, saya mengajak para perempuan Indonesia untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis dalam diri masing-masing bahwa keberadaan perempuan sangatlah penting dalam pengambilan suara. Bila perempuan itu jumlahnya sangat banyak, maka akan dapat menghasilkan suara atau keputusan yang sangatlah bijak dan baik. Semakin banyak perempuan yang terlibat di dalam pengambilan sebuah keputusan, maka perempuan itu akan mampu mempengaruhi hasil keputusan itu. Perempuan harus menyiapkan kader-kader terbaik dan berkualitas untuk berpartisipasi aktif dalam politik dengan cara memperkuat diri, bekerja sama antara perempuan dengan perempuan yang lainnya, dan harus menyadari bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesetaraan kesempatan yang sama. Berbicara tentang perempuan dalam demokrasi adalah suatu yang menarik di tengah iklim demokrasi yang patriarkal. Kemampuan untuk menyuarakan pendapat serta cara pandang demokrasi ala perempuan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh perempuan itu sendiri pada masa saat ini. Dalam negara demokrasi, pengakuan perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik menjadi sangat penting, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Peran serta perempuan dalam segala aktivitas dan pengambilan keputusan adalah bentuk emansipasi dan demokrasi yang nyata, sebagai bentuk yang digunakan untuk menjelaskan semua usaha perempuan untuk mendapatkan hak politik, kesetaraan, dan persamaan derajat. Sejak ditetapkan secara definitif Bawaslu Kabupaten pada tahun 2018, saya mendapat amanah sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Kabupaten Kediri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan pengalaman baru. Sebelum kita membahas refleksi penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran singkat tentang penyelesaian sengketa pemilihan sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2020. Penyelesaian sengketa pemilihan adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dan sengketa peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara oleh Komisi Pemilihan Umum
KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Dari pengertian tersebut, penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua. Pertama, penyelesaian sengketa antar peserta atau disebut PSAP, dan yang kedua, penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara atau PSP. Para pihak dalam penyelesaian sengketa pemilihan yaitu PSAP adalah peserta pemilihan atau tim kampanye. Sedangkan untuk PSP adalah peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Objek yang disengketakan adalah berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, dan surat keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Objek yang disengketa pun tentunya berbeda. Untuk PSAP, kerugian langsung yang dialami oleh peserta yang diakibatkan oleh peserta lainnya yang menjadi garis besar objek sengketa antar peserta. Sedang penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara yang disengketakan adalah akibat dikeluarkannya surat keputusan KPU atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Dasar hukum penyelesaian sengketa adalah Undang-Undang 10 tahun 2016, Undang-Undang 7 tahun 2017, Perbawaslu 2 tahun 2020, dan Perbawaslu 4 tahun 2020. Di era pandemi COVID-19, Bawaslu RI memberikan terobosan yaitu pendaftaran permohonan sengketa antara peserta dengan penyelenggara dengan secara online dengan sistem informasi penyelesaian sengketa atau yang disingkat dengan SIPS. Dengan diterapkan SIPS, diharapkan penyampaian permohonan dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2020 adanya penularan COVID. Dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Secara garis besar, penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dapat berjalan lancar dan sukses. Penyelenggaraan pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kediri tidak hanya mengawasi teknis pengawasan penyelenggaraan, namun juga penerapan protokol kesehatan COVID-19. Dalam pergelaran pemilihan Bupati tahun 2020, Kabupaten Kediri hanya diikuti oleh satu pasangan calon, dan dalam hal itu tidak ada permohonan penyelesaian sengketa. Demikian yang dapat saya sampaikan kultum pengawasan kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kultum pengawasan berikutnya. Tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa dapat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan Allah. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.